digebukin atau dipukul. Dia dari suku Gifar, dia khawatir. Maka dia bilang, karena khawatir saya ditahu orang asing, saya juga kalau beli nanti retorika bahasa saya berbeda, maka saya minum air Zam-Zam. Dan selama beberapa hari dia tinggal di Mekah itu 2 minggu cari Nabi SAW, 2 minggu minum Zam-Zam, nggak makan apa-apa. Dan bisa, gitu kan, minum air. Beberapa sahabat juga dalam riwayat Bukhari menjelaskan, mereka pernah tinggal di Mekah selama sebulan tidak minum kecuali air Zam-Zam. Bisa hidup. Apalagi memang Zam-Zam punya kelebihan. Ya, Zam-Zam itu kata Nabi SAW adalah makanan dan minuman yang menyehatkan dan mengenyangkan. Tapi intinya air, gitu kan? Intinya air. Fungsi air banyak sekali. Gitu. Tadi kalau kita masuk makanan dan minuman dulu, memberikan makan dan minum dalam Islam ini sangat besar pahalanya, sebagaimana saya jelaskan dan termasuk amal jariah. Di dalam Islam ada beberapa kegiatan yang kita disuruh untuk memberikan makan dan minum orang, seperti misalnya membuka puasakan orang lain dengan minum dan makan, dan dijanjikan pahala yang besar. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri sha'imin min ghairi an yanqus min ajri sha'imin syai'a. Siapa yang membuka puasakan orang lain, maka dia akan dapat pahala orang itu tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang buka puasa tadi. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memanen pahalanya 1 kota Madinah di zaman khilafah beliau dengan air. Dengan air. Jadi zaman khilafah beliau di akhir hidupnya, atau maaf, di akhir khilafahnya beliau sempat di akhir Ramadan juga, bukan di akhir khilafah, mohon maaf, di akhir Ramadan, dia salah 1 tahun khilafahnya beliau sempat ingin membuka puasakan orang. Sudah mau habis Ramadan, ingin dapat pahala. Waktu itu beliau jadi khalifah, jadi raja. Diiklankanlah di Madinah, ya dia bilang pada pembantunya, gulamnya, tolong iklankan kalau saya akan buka puasakan orang. Ingin cari pahala, orang semua diiklanin. Amir Mu'minin bin Khattab mengundang buka puasa. Orang-orang pada berbondong-bondong datang. Yang undang siapa? Raja. Yang orang bayangkan ini akan ada kambing bakar, yang akan ada ini, akan ada itu, macam-macam. Raja yang undang. Gitu kan. Ternyata Bapak Ibu sekalian, waktu sudah ngumpul semua jemaahnya, masyarakat depan rumah Umar menyuruh membagikan gelas-gelas yang zaman itu memang terbuat dari tanah liat. Kemudian dibagikan satu-satu. Dan disuruh antri di sumur. Gitu kan. Karena memang mereka minumnya di sumur waktu itu. Tidak ada sumber air yang lain gitu ya. Mereka antri di sumur, lalu mereka ambil isi air masing-masing di sumur itu. Antri kemudian sambil duduk. Setiap kali seseorang di antara mereka dituangkan air di gelasnya, mereka berkata, mungkin sebentar keluar kurmahnya, makanannya, dan seterusnya. Begitu terdengar azan, kata Umar kepada pembantunya, sampaikan kepada seluruh muslimin, silakan berbuka puasa dengan air yang ada di tangan mereka. Maka dia pun mengatakan, silakan buka puasa, dan selesai segelas air ini, maka selesai buka puasanya Amir Mu'minin. Gitu. Orang akhirnya bubar, tapi pada saat itu orang faham, Umar bin Khattab ingin mencari pahala orang, gitu kan? Ingin mencari pahala saja. Dan ini sudah saya tekankan, kalau menjelang Ramadan, Anda juga bisa ikuti pengajian saya di YouTube, ada judulnya Dahsyatnya Ramadan. Salah satunya itu kalau tiba Ramadan, ikhwan, maka maksimalkan waktu membuka puasakan orang. Apa susahnya membeli sedus air, ya, air mineral, berapa harganya? 20.000, 30.000, 20.000 rupiah kalau nggak salah ya. Air mineral gelas, isinya berapa? 40 sekian. Baik, kalau kita bagi di masjid, satu orang minum 1 gelas, kita dapat 48 pahala orang buka puasa. Itu luar biasa, hanya dengan 20.000 rupiah. Tapi anehnya banyak orang tidak mau amalkan. Padahal itu termasuk, selain amal jariah, dapat juga pahala buka puasakan orang lain. Nabi SAW dan juga merupakan ciri para nabi-nabi, mereka itu paling senang mengikram tamunya, dan beliau menjadikan sebagai sebuah prinsip dasar dari iman kepada Allah dan hari akhir, sebagaimana beliau bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Siapa yang beriman, mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus mengikram itu, melayanin, memberikan makan dan minum, ya, mengucapkan tutur kata yang baik bagi tamunya. Intinya memberikan makan dan minum dalam Islam ditekankan sekali. Karena itu juga termasuk, ya, amal ibadah, amal jariah dan amal ibadah yang akan mendapatkan pahala. Jadi ada 2 sisi pahala yang didapatkan selain amal jariahnya, selama dia makan dan minum, kemudian itu masih ada di dalam tubuhnya.